Let's take a second. Back up, back up. Di video kita kali ini, kita akan membahas sequel atau kelanjutan cerita dari film Pacific Rim yang pertama yang udah gue recap di video sebelumnya. Film ini berjudul Pacific Rim Uprising dan dirilis pada tahun 2018 yang akan menceritakan 10 tahun setelah keberhasilan para Jaeger menutup portal di dasar Samudra Pasifik. Jadi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalau kalian menonton Pacific Rim yang pertama dulu untuk memahami alur ceritanya seperti apa. Dan untuk link videonya sendiri akan gue taruh di deskripsi ya guys. Next, sebelum kita mulai, kalau bisa kalian pencet tombol subscribe dan loncengnya dulu sebagai bentuk dukungan kalian ke channel ini untuk semakin berkembang ke depannya. Dan kalau udah, buruan cari posisi rebahan kalian, simak baik-baik videonya dan bareng gue Ardi, kita masuk ke recapnya and here we go. Recap Pacific Rim Uprising. Diceritakan bahwa dunia saat ini sedang dalam masa pemulihan, di mana beberapa kota besar sudah mulai membangun kembali peradaban mereka dalam waktu 10 tahun terakhir ini. Namun beberapa kota di pesisir pantai kebanyakan tidak terurus dan dibiarkan terbengkalai begitu saja karena trauma akan datangnya serangan kaiju lagi. Film ini akan berfokus pada putra dari Marshal Staker Pentakos, yaitu Jake Pentakos. Kehidupan Jake sendiri di sini bisa dibilang jauh berbeda dengan ayahnya, yang dimana Jake sendiri menghabiskan sisa hidupnya dengan berfoya-foya dan terkesan hidup bebas tanpa aturan. Jadi untuk memenuhi gaya hidupnya yang seperti ini, Jake seringkali melakukan pencurian di fasilitas pembuangan Jaeger dan menjadi pemasok suku cadang, di mana di luar sana ada banyak sekali orang gila yang terobsesi dengan Jaeger dan mulai merakit Jaeger ilegal mereka sendiri. Kemudian diperlihatkan Jake bersama rombongannya menerobos masuk ke tempat pembuangan Jaeger untuk mencuri kapasitor plasma yang harganya sangat mahal kalau dijual di pasar gelap. Diketahui bahwa 3 orang yang bersama Jake ini adalah penagih hutang, yang dimana Jake di sini menjanjikan suku cadang untuk membayar hutangnya. Namun, karena 3 orang ini masih curiga kalau Jake bisa saja berbohong dan tidak menepati barang yang dia janjikan, mereka lalu menodongkan senjata ke arahnya. Hanya dengan bermodalkan alat pelacak di tangannya, Jake dengan gampangnya bisa masuk ke dalam tubuh Jagger tersebut. Dan saat mereka berhasil masuk ke tempat suku cadangnya disimpan, kapasitornya malah tidak ada di sana dan membuat Jake harus dihajar ketiga orang tersebut. Supposed to be right there. Dia lalu berkata kalau sebelumnya ada orang lain yang mencuri kapasitor plasmanya sebelum mereka datang. Dan dengan alasan untuk mengejar pencurinya, Jake berhasil kabur dan mengunci mereka di sebuah ruangan tertutup. We're good. Jake lalu keluar dan dia berhasil melihat pencurinya yang kabur dengan menggunakan sebuah sepeda motor. Keesokan harinya, dengan menggunakan pelacak miliknya, Jake berhasil menemukan lokasi pencuri tersebut. Di mana saat Jake berhasil masuk, dia menemukan sebuah Jaeger rakitan dengan ukuran kecil di dalamnya. Dan tiba-tiba, pencuri tersebut menyerangnya dari belakang. Namun Jake berhasil menghindarinya dan membuat si pencurinya terjatuh. Pencuri tersebut ternyata adalah seorang gadis yang diketahui bernama Amara Namani, dan kapasitor yang dia curi semalam sudah terpasang di Jaeger rakitan yang dia beri nama Scraper. Jack lalu menawarkan ke Amara untuk menjual Jaeger mini tersebut, yang dimana dengan koneksinya saat ini, Jaeger tersebut bisa saja laku dengan harga yang sangat mahal. Namun Amara menolak dan mengatakan kalau Scraper tidak untuk dijual. Polisi lalu datang dan mengepung tempat tersebut, dan Amara yang mengira kalau Jack lah yang sudah menuntun para polisi tersebut ke tempat persembunyiannya, mengatai Jack dan langsung masuk ke dalam Jaeger mini tersebut. Jack yang tidak mau masuk penjara lalu mengikuti Amara dan mencari di mana tempat kopilotnya berada. Namun Amara mengatakan kalau Scraper miliknya ini tidak sama dengan Jaeger pada umumnya, karena Scraper cukup kecil untuk dikendalikan satu orang pilot saja. Jaeger mini tersebut lalu berlari dan keluar dari gudang, akan tetapi dia malah dihadang sebuah Jaeger yang bernama November Ajax dan menyuruh mereka keluar dan langsung menyerah. Akan tetapi, pergerakan Scraper yang kecil dan lincah sempat membuat November Ajax kesulitan menangkapnya, sampai akhirnya Scraper terperangkap dalam sebuah reruntuhan gedung.
Seriously? Jack lalu menyuruh Amara untuk menggerakkan scraper naik ke kepala Ajax dan menjatuhkan sel ion di kepalanya. Rencananya pun berhasil membuat sistem pada November Ajax mati. Power down. Akan tetapi, November Ajax yang merupakan Jagger versi terbaru tidak membutuhkan waktu lama untuk mengaktifkan kembali sistemnya. Dia lalu mengalahkan Scraper dan menangkap Jack dan Amara. Look what you did to my Jaeger, you jerk! Kemudian saat di kantor polisi, Jack dihubungi oleh Mako yang saat ini menjabat sebagai sekretaris jenderal. Mako kemudian berkata akan membebaskan Jack dengan satu syarat, yaitu dia harus kembali mendaftar dan menjadi pelatih untuk para kadet. Jack yang tidak mau dipenjara tentu saja mengiyakan tawaran Mako. Singkat cerita, mereka kemudian sampai di pangkalan dan di mana Jack bertemu dengan teman seangkatannya dulu, yaitu Nate Lambert. You gotta be kidding me. Ranger Pentecost? Saat di dalam hanggar, Amara tidak henti-hentinya terkesima saat melihat begitu banyak Jagger yang ada di sana. Di antaranya adalah Titan Redeemer, Bracer Phoenix, Saber Ethina, dan tentu saja pusat perhatian di film ini, yaitu Gypsy Avenger yang merupakan versi lanjutan dari Gypsy Danger. You pilot Gypsy Avenger? He used to. Nate lalu pergi mengantarkan Amara ke asrama kadet, di mana di sana terlihat seorang gadis bernama Victoria yang nampaknya tidak senang dengan kedatangan Amara ini. Seorang yang bernama Jidhai kemudian mengatakan kalau Victoria cemburu dengan Amara, karena Amara dengan gampangnya menjadi kadet, sedangkan Victoria harus bersusah payah mengikuti seleksi untuk bisa masuk. Simulasi drift pun dilakukan, di mana Amara berpasangan dengan Suresh nampak kesulitan melakukan drift, dan saat itu membuat Nate kecewa. Pada malam harinya, Nate lalu mendatangi Jack di mana dia mengatakan kalau besok pagi akan ada orang-orang dari Shaw Industry yang akan mendemonstrasikan program drone baru mereka di mana para drone ini akan menjadi pengganti untuk Jagger. Keesokan harinya, rombongan dari Shaw Industry yang dipimpin Li Wen akhirnya datang dan disambut hangat oleh Marshal Quan. Terlihat juga ada Newton yang saat ini bekerja dan mendampingi Li Wen, kemudian didatangi oleh Herman. Herman meminta bantuan Newton terkait penelitian barunya yang dimana dia merancang sebuah roket pendorong yang bertenagakan darah kaiju untuk mengirim para Jagger ke lokasi pertempuran lebih cepat. Dalam penelitiannya, Herman menemukan bahwa ternyata darah kaiju sangat reaktif saat dicampur dengan unsur-unsur langka yang ada di bumi, dan membuatnya bisa saja menjadi bahan bakar untuk roketnya. Akan tetapi, Newton menolak membantu Herman karena menurutnya semua itu tidak akan ada gunanya lagi, karena jika program drone Shaw Industries disetujui Dewan, maka Project Jagger tidak akan dibutuhkan lagi. I'm sorry, duty calls. It's been nice catching up. Scene kemudian berpindah ke ruang demonstrasi, di mana terlihat Li Wen sedang memperkenalkan proyek drone-nya, di mana dia mengatakan bahwa drone buatannya bisa dikendalikan oleh satu orang pilot dari jarak yang sangat jauh, dan bisa meminimalisir tingkat kecelakaan di saat pertempuran. Namun para pilot Jagger di ruangan tersebut menolak usulan Li Wen karena menurut mereka seorang pilot harus tetap berada di dalam Jagger dan bukan malah menjadi pekerja kantoran. We are pilots, not a bunch of office workers. Di tengah keributan tersebut, Jack dan Mako lalu keluar dari ruangan demonstrasi, di mana Mako di sini mengatakan kalau dia juga tidak setuju dengan program tersebut, karena menurutnya sistem drone yang dikendalikan dari jarak yang sangat jauh rentan untuk diretas atau dibobol. Namun pendapatnya tidak akan ada gunanya karena setengah dewan sudah setuju dengan program dari Shaw Industry. Mako lalu meminta Jack untuk menjadi pilot Gypsy Avenger dan menjadi pengawal Mako saat rapat dewan di Sydney. Singkat cerita, Gypsy Avenger akhirnya sampai di Sydney, diikuti oleh Mako dan Li Wen yang hendak mengikuti rapat dewan. Kemudian dari pesisir pantai terlihat datang sebuah Jagger ilegal yang mendekati tempat pertemuan tersebut. Jagger tersebut lalu menembakkan misil ke arah Gypsy, namun Gypsy berhasil menghindar. Akan tetapi, misil tersebut malah mengenai gedung di belakangnya dan membuat helipad di atasnya terjatuh tepat ke atas rombongan Li Wen. Beruntung, Gypsy berhasil menangkapnya sebelum sempat mengenai mereka semua. Gypsy Avenger lalu melemparkan helipad itu dan bertarung sengit melawan Jagger ilegal tersebut. Di
tengah pertarungannya, helikopter yang dinaiki Mako terkena ledakan misil dari Jaeger ilegal tersebut yang membuatnya kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Gipsy langsung berlari dan berusaha menangkap helikopter tersebut namun gagal. Helikopternya jatuh dan meledak dan membuat Mako tidak selamat dalam insiden tersebut. Jack kemudian langsung keluar dari Gipsy dan berlari menghampirinya. Jaeger ilegal tersebut kemudian mundur setelah melihat ada 3 Jaeger yang datang untuk membantu Gipsy. Saat di markas, Amara sempat menghibur Jack karena kehilangan Mako. Jack lalu menemani Amara dan melakukan drift dengannya, namun saraf mereka tidak selaras dan malah membuat Amara terjebak dalam kenangan buruk saat melihat orang tuanya tewas oleh serangan kaiju. Jack lalu melepas alat drift yang dipakai Amara dan membuatnya sadar kembali. Setelah itu, Jack menerima panggilan dari Ned dan menyuruhnya langsung ke lab untuk memeriksa pesan yang dikirim Mako sebelum helikopternya terjatuh. Scene kemudian berpindah ke Shaw Industry, di mana Lee Wan mengatakan kalau Dewan sudah menyetujui proyek drone-nya dan memerintahkan Newton untuk menyiapkan peluncuran penuh dalam waktu 48 jam. Newton kemudian pulang ke rumahnya dan nampak berbicara dengan seseorang. Enough about her. Really, I should be focused on you. How was your day? Tak disangka, ternyata yang diajak bicara tadi ternyata adalah sebuah otak kaiju yang dia simpan selama ini. Newton ternyata sudah sering melakukan drift dengan otak kaiju tersebut dan malah memperlakukannya selayaknya istrinya sendiri. Punya fetish kok sama otak kaiju anjing. Scene berpindah kembali ke lab, di mana Herman di sini berhasil memecahkan kode yang dikirimkan Mako, di mana kode tersebut berisi tempat yang bernama Zemlya di Siberia yang dulunya merupakan fasilitas yang membuat inti tenaga untuk Jaeger. Jack kemudian meminta izin untuk membawa Gipsy Avenger ke lokasi tersebut dan memeriksa ada apa sebenarnya di sana. Singkat cerita, Gipsy Avenger akhirnya sampai di lokasi, yang entah dari mana datangnya, dia lalu diserang oleh Jaeger yang sama saat penyerangan di Sydney kemarin. Jaeger tersebut diidentifikasi bernama Obsidian Fury dan langsung menembakkan misil dan meledakkan fasilitas tersebut seolah menyembunyikan sesuatu. Dan akhirnya, pertarungan ronde kedua antara Gipsy melawan Obsidian Fury akhirnya dimulai, di mana mereka bertarung sengit, namun tentu saja berhasil dimenangkan oleh tokoh utama di film ini, yaitu Gipsy Avenger. Setelah melewati pertarungan sengit, Gipsy Avenger lalu menancapkan pedangnya ke kepala Obsidian Fury yang membuat pertahanannya terbuka lebar dan langsung mencabut inti tenaganya dan membuatnya tumbang. Jack lalu memerintahkan pilot dari Obsidian Fury untuk keluar dan menyerahkan diri, namun tidak direspon sama sekali. Jack lalu mencabut kepala dari Obsidian Fury dan alangkah terkejutnya mereka saat mengetahui bahwa yang mengendalikan Obsidian Fury bukanlah manusia, melainkan sebuah otak kaiju yang ada di dalamnya. Obsidian Fury akhirnya dibawa ke markas untuk diotopsi, di mana Herman di sini menemukan fakta bahwa kaiju tersebut bukanlah berasal dari luar bumi, dikarenakan daging kaiju asli memiliki kandungan radioaktif, sementara kaiju di dalam Obsidian Fury tidak memilikinya. Yang artinya, otak kaiju tersebut adalah hasil buatan manusia. Scene lalu berpindah ke Amara dan para kadet yang dimana karena rasa penasarannya, mereka pun pergi memasuki Obsidian Fury dan menemukan bahwa kayu tersebut sudah benar-benar menyatu dengan Jaeger. Amara lalu memotong sebuah kabel dan membuat Jinhai terkena semacam cairan asam di lengannya yang membuatnya harus terluka. Dikarenakan masalah tersebut, seluruh kadet diskors dan Amara harus dikeluarkan dari program. Amara lalu mengatakan bahwa teknologi yang digunakan Obsidian Fury berasal dari Shaw Industries, yang dimana kabel yang terdapat dalam Obsidian Fury digulung berlawanan arah jarum jam dan hanya Shaw Industries lah yang melakukan hal tersebut. Alasan Amara mengetahui hal itu karena dia dulu mencuri banyak sekali cuku cadang dari Shaw Industries untuk merakit scraper. Singkat cerita, seluruh drone buatan Shaw kemudian diluncurkan, akan tetapi semuanya malah mengalami malfungsi yang dimana semua drone tersebut malah berubah dan menyatu dengan kaiju. Seluruh drone tersebut lalu berbuat kekacauan di mana mereka berhasil menumbangkan Titan Redeemer dan Bracer Phoenix. Di sisi lain, Herman pergi meniru Newton dan menyuruhnya untuk menonaktifkan semua drone-nya. Namun alih-alih menghentikannya, dia justru malah memerintahkan seluruh drone-nya untuk membuka kembali portal penghubung dimensinya. Dan di sini terungkap sudah ternyata Newton lah yang menjadi dalang di balik semua penyerangan ini.
di mana otak kaiju yang dia simpan ternyata malah mempengaruhinya dan justru dikendalikan para alien tersebut. Kemudian diperlihatkan salah satu drone di pangkalan menembakkan sebuah misil yang mengarah langsung ke Marshal Kwan dan berhasil membunuhnya. Scene lalu kembali ke Shaw Industry di mana Lee Wen kemudian datang dan berusaha menembak Newton, namun tindakannya dihentikan oleh Herman. Herman mengatakan bahwa semua itu adalah perbuatan alien dan Newton masih bisa disadarkan. Tembakan Lee Wen yang meleset karena digagalkan Herman akhirnya berhasil membuat Newton kabur. Lee Wen langsung pergi ke pusat kontrol dan berhasil mematikan seluruh drone-nya dan portalnya akhirnya tertutup kembali. Akan tetapi, 3 kaiju berhasil lolos di mana 2 di antaranya adalah kaiju kelas 4 dan 1 ekor kaiju kelas 5. Dan ternyata serangan para drone tersebut merusak hampir semua Jaeger yang tersisa saat itu, yang dimana Jaeger yang masih berfungsi dengan normal cuma Gypsy Avenger saja. Jack lalu meminta Amara untuk membantu Jules memperbaiki Jaeger yang ada di pangkalan, disusul dengan kedatangan Lee Wen dan rombongannya yang siap membantu sebagai bentuk tanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh drone-nya. Scene lalu berpindah ke lab, di mana Herman sedang menyelidiki apa tujuan sebenarnya dari kaiju-kaiju tersebut, di mana Jack lalu menyadari satu hal saat membandingkan pola serangan kaiju tersebut dengan pola serangan kaiju 10 tahun yang lalu. Kaiju tersebut ternyata mengarah langsung ke Gunung Fuji yang dimana diketahui di sana terdapat banyak sekali unsur-unsur langka yang seperti kata Herman, darah kaiju akan sangat reaktif saat bertemu unsur-unsur tersebut. Tujuan sebenarnya dari kaiju tersebut adalah untuk meledakkan diri di Gunung Fuji dan akan memicu letusan gunung yang dimana hal tersebut akan memuntahkan miliaran ton gas beracun ke atmosfer bumi dan memusnahkan kehidupan dalam beberapa bulan saja. Mendengar fakta tersebut, Lee Wen terlihat pesimis karena menurutnya para Jaeger tidak akan bisa datang tepat waktu untuk menghentikan para kaiju di Jepang. Kemudian, Ned langsung teringat dengan roket pendorong rancangan Herman, namun Herman berkata kalau roketnya belum selesai dan untuk menyelesaikannya tepat waktu, Lee Wen harus bersedia membantunya. Singkat cerita, semua perbaikan selesai. Jack lalu memerintahkan para kadet untuk menjadi pilot Jaeger dikarenakan semua pilot Jaeger terluka saat penyerangan para drone sebelumnya. Roket buatan Herman akhirnya dipasang di semua Jaeger dan akhirnya berfungsi sempurna dan para Jaeger langsung diluncurkan ke lokasi pertempuran. Para Jaeger akhirnya datang tepat waktu dan langsung membagi tugas di mana Gypsy Avenger dan Blazer Phoenix di sini akan melawan kaiju kelas 5, sedangkan Golden Bravo dan Saber Retina akan melawan 2 kaiju kelas 4. Dengan menggunakan kedua buah pedangnya, Saber Retina dengan mudahnya menebas kaiju kelas 4, sedangkan serangan Gypsy diserap kaiju kelas 5 dan malah dikembalikan ke arahnya, yang dimana hal ini membuat Gypsy terlempar cukup jauh. Para Jaeger yang saat itu bertarung menggunakan senjata andalan mereka, berhasil mendominasi pertempuran dan menyulitkan para kaiju. Namun Newton yang saat itu sedang mengawasi dari jauh meluncurkan ribuan robot yang berukuran sangat kecil untuk membantu para kaiju, yang dimana robot tersebut menyatu dengan ketiga kaiju tersebut dan membuat ukurannya menjadi jauh lebih besar. Melihat hal itu, para Jaeger lalu menyerang secara bersamaan, akan tetapi serangan mereka bahkan tidak bisa menembus kulit kaiju yang sangat keras, dan hanya dalam satu serangan balasan saja semua Jaeger tersebut terlempar dan terhempas. Guardian Bravo yang saat itu masih sanggup berdiri, kemudian memaksa untuk maju sendirian dan menolak perintah mundur dari Jack, yang dimana kaiju tersebut lalu menangkap dan melemparkannya seperti mainan dan akhirnya membuat Guardian Bravo tumbang dan Suresh pun tewas. Markas Pusat lalu mengirimkan informasi bahwa kaiju tersebut ternyata memiliki 3 otak yang berasal dari masing-masing kaiju. Gypsy Avenger dan Saber Retina lalu maju dan berhasil menebas kedua otaknya. Namun, kaiju tersebut malah berhasil menyerang Saber Retina dan membuat tubuh bagian bawahnya hancur. Blazer Phoenix lalu datang untuk membantu, namun naas, nasibnya juga sama, di mana kaki dan tangannya ditarik sampai putus lalu kemudian digigit sampai hancur. Namun, beruntungnya, 3 pilotnya berhasil keluar melalui skoci tepat waktu. Jaeger yang tersisa kini tinggal Gypsy Avenger saja, di mana dia terlihat bertarung habis-habisan, akan tetapi ekor kaiju tersebut malah berhasil menyerang kokpit yang membuat Ned harus terluka parah dan membuatnya tidak bisa bertarung lagi. Amara yang saat itu berada dekat dengan Gypsy langsung menawarkan diri untuk menggantikan Ned menjadi pilot untuk Gypsy Avenger. Ned lalu keluar lewat skoci dan mereka melakukan drift dan berhasil menggerakkan Gypsy, sementara kaiju tersebut mulai mendaki Gunung Fuji dan terus naik dengan sangat cepat.
Karena khawatir tidak akan bisa menghentikan kaiju tersebut tepat waktu, Jack lalu memiliki ide gila, di mana dia berniat menerbangkan Gypsy ke atmosfer dengan roket dan menjatuhkannya langsung ke tubuh kaiju tersebut. Ya, kurang lebih seperti meteor yang menghantam bumi lah. Lalu, datanglah Lee Wen dengan mengendalikan Scrapper dan membawakan sebuah roket pendorong dan langsung mengelas ke tangan Gypsy. Gypsy Avenger akhirnya terbang dengan roket di tangannya dan secara tidak sengaja membawa Scrapper yang tersangkut di punggungnya. Setelah mereka berhasil keluar dari atmosfer bumi dan Gypsy akhirnya terjatuh dan menggunakan meriam plasma untuk mengarahkan titik jatuhnya. Amara langsung memutuskan alat driftnya dan langsung ditangkap oleh Jack. Akan tetapi, skoci penyelamatannya malah macet dan membuat mereka tidak bisa menyelamatkan diri. Beruntungnya, Scrapper masih tersangkut di tubuh Gypsy dan memotong kokpit dan memasukkan Jack dan Amara ke tubuhnya dan berhasil melompat tepat waktu. Gypsy Avenger yang saat itu terjatuh dalam kecepatan penuh lalu berhasil menabrak kaiju tersebut dan membuat tubuhnya hancur berantakan. Di sisi lain diperlihatkan Newton yang sangat marah karena rencana yang dia bangun selama 10 tahun ini gagal. Dia lalu berniat untuk kabur, akan tetapi Ned berhasil menghajarnya sampai pingsan dan menangkapnya. Kemudian diperlihatkan di ruang tahanan, di mana Newton yang saat itu dirasuki alien kemudian mengancam untuk kembali suatu saat nanti. Namun Jack mengatakan kalau mereka tidak perlu repot-repot karena umat manusialah yang akan mendatangi mereka lebih dulu. Dan film Pacific Rim Uprising tamat. Pendapat gua tentang film Pacific Rim Uprising ini, sejauh ini filmnya udah bagus, dimana alur ceritanya yang tidak terlalu buru-buru seperti di filmnya yang pertama. Namun ada beberapa detail-detail kecil yang tidak masuk akal, seperti bagaimana bisa pilotnya tidak kehabisan napas saat di luar atmosfer bumi dan tidak terbakar saat jatuh, padahal di kokpit pilotnya saat itu ada lubang bekas serangan kaiju. Dan ada beberapa detail-detail nggak penting yang kesannya kayak diulang-ulang terus sejak filmnya yang pertama. Tapi balik lagi, yang namanya film ya cuma buat hiburan aja ya, jangan terlalu diambil serius. Dan well, sampai di sini aja untuk video kita kali ini. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan jangan lupa tinggalkan jejak kalau kalian ada kritik dan saran. Dan satu hal lagi, kalau kalian ada rekomendasi film buat gue recap selanjutnya, bisa tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Anyway, sampai di sini aja, gua Ardi undur diri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.